Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Di edisi kali ini kami lagi-lagi ada tamu atau teman yang datangnya dari kota Tempurjo. Beliau Mas Zainal. Kemarin-kemarinnya coba bisa lihat di YouTube batang kopi yang ada di kebun kami. Tetapi beliau sekarang ingin tahu yang sebenarnya, rasa penasarannya seperti apa di kebunnya kami yang masih acak-acakan seperti ini sebenarnya teman-teman. Masih terlalu banyak gulma ataupun rumput yang belum kita lakukan pembersihan. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami terus berkembang, bisa menjadi sebuah channel yang memotivasi bagi teman-teman sahabat petani kopi seluruh penjuru Indonesia. Di edisi kali ini, di hadapan kami ada suatu batang kopi yang ini tidak tahu juga sebenarnya ini klon apa. Cuman dulu saya pernah dikasih teman, ini full tunas raja juga teman-teman. Bagus sebenarnya ini. Bisa dikembangkan juga di kebunnya beliau Mas Zainal. Ini mau mengembangkan klon ini, yang ini setiap tahunnya stabil teman-teman, sama dengan klon hikmah ataupun dengan klon-klon yang lain yang ada di kebun kami. Ada klon hikmah, ada klon keritingnya seperti ini teman-teman. Ini masih memasuki mata yuyu, rata-rata masih memasuki mata yuyu dan seperti ini klon keriting. Keunggulan dari klon ini sudah sering saya paparkan, ini panjang sekali. Ini sirip dari tunas raja teman-teman. Sirip dari tunas raja dari klon keriting seperti ini. Kalau tunas rajanya bisa mencapai 20 ke atas, 20 ranting ke atas. Ini Mas Zainal, monggo dilakukan pengambilan bibit, bisa dikembangkan di kebunnya jenengan. Ketika akan melakukan pengembangan klon-klon yang ada di kebun kami, monggo silahkan dilakukan pengambilan, bisa dipilih-pilih Mas. Yang ini sama saja dengan yang barusan, klon tanpa nama ini. Yang ujung itu diambil Mas. Ini. Nah ya, terlalu ujung seperti itu seharusnya dilakukan pengambilan. Terus bahan-bahan yang balik bisa dilakukan pengambilan. Itu full raja juga itu. Tetapi klon ini sudah banyak, makanya tidak lagi kami kembangkan. Yang di bawah dikalahkan Mas. Kalau yang ini bahan, yang di bawahnya dikalahkan ya. Amit. Ini. Iya. Soalnya pakai tangan kanan yang pegang HP ini Mas. Yang kiri patah ini Mas. Enggak, bis. Sembuh itu nanti. Enggak apa-apa. Seperti inilah. Cuman ini kelebihannya ya stabil Mas. Cuman yang ini lebih awal dari klon-klon yang lain ketika yang ini tua. Biasanya yang ini bulan-bulan 5 udah panen raya yang seperti ini. Hampir mirip dengan tugu kuning nih Mas. Hampir mirip, tetapi bukan tugu kuning. Yang seperti ini bahan Mas. Yang seperti ini yang masih memasuki 1-2 ruas, ini asli bahan untuk kita produksikan di tahun 2024. Di Mas Zainal sudah banyak, sekarang ada klon keriting, ada klon hikmah yang dikembangkan oleh beliau. Mudah-mudahan yang ada di kebunnya beliau ini bisa paling tidak, apalagi kalau bisa ya lebih dari yang ada di kebun kami lah Mas, seperti itu. Bagaimana tanggapan jenengan ketika sidak langsung di kebun kami Mas? Apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu dibenahi untuk kebun kami? Monggo Mas. Apa dari pupuknya ataupun dari pemangkasannya seperti itu. Monggo Mas. Tanggapannya bagaimana Mas? Oh, jas gandas kan. Full. Sebenarnya ini tidak ada yang senior dan junior Mas. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengembangkan klon-klon yang sekiranya menjadi unggulan di kebun-kebun kami. Bukan hanya di kabupaten kami sendiri, sama-sama Kabupaten Jember. Mas Zainal ini dari Jember Barat, dari Kecamatan Tempurjo, jauh-jauh datang dari Tempurjo ingin menyaksikan langsung kebun kami yang masih seperti ini, dan buahnya pun masih banyak yang masih memasuki mata yuyu. Bisa kita lihat di atas itu Mas, itu klon SS. Allah, miring sekali teman-teman. Allah, miring. Itu Mas bisa dilihat ke sana.
Itu kolon SS yang masih proses pembesaran buah seperti itu. Ini SS mas, ini besar sekali sebenarnya. Inilah SS, lentur dia. Jadi di setiap kolon itu memiliki plus minus. Yang ini SS bisa diperhatikan, ini kelebihan dari SS ini, buahnya besar bener, bisa dikembangkan juga ini mas. Ini orang-orang tertentu yang biasa saya kasih kolon ini, termasuk jenengan Mas Zainal, sudah barusan saya kasih ini kolon SS. Tetapi mudah-mudahan di tempat jenengan bisa berbuah yang seperti ini, apalagi bisa lebih. Bisa diperhatikan bijinya seperti ini. Oh, besar bener. Ini masih proses pembesaran lagi. Jadi kalau sudah bulan 2 ataupun bulan 3 itu full bersih, full besar nanti mas. Monggo ke sini mas, tidak usah malu-malu untuk kamera mas, bisa dilihat nanti. Jadi punya Mas Zainal ini sekarang masih dalam proses teman-teman, masih proses perbaikan, dan semoga di kebunnya jenengan Mas Zainal terutama dan teman-teman yang ada di daerah Kecamatan Tempurjo bisa paling tidak bisa stabil lah dari segi pembuahan ataupun dari segi batang kopi itu sendiri, ranting-rantingnya dan lain sebagainya. Kita bisa sharing apa kekurangannya, bisa sharing modelnya. Mohon maaf tidak ada istilah kita menggurui lah, dalam tanda kutip kita masih sama-sama belajar dalam bertani kopi. Kalau jenengan mau membuat 2 tingkat mas, seperti inilah ketika kami melakukan penyambungan 2 tingkat. Yang di atas kita melakukan penyambungan menggunakan kolon SS, ini bisa diperhatikan. Yang di bawah kita melakukan keriting. Nah 2 tingkat ini mas, ini keritingnya, 2 tingkat. Tetapi pada intinya yang ini kurang tinggi mas. Maksudnya yang di atas itu jaraknya seharusnya kalau mau melakukan 2 tingkat seperti ini, itu bisa dikasih jarak paling tidak 1 meter lah dari penyambungan awal itu, dari penyambungan sini sampai bawah, paling tidak 1 meter ataupun 70 cm. Itu baru sama-sama maksimal nanti. Jadi kalau terlalu mepet, yang di bawah ini akan kalah dengan yang di atas pertumbuhannya. Kira-kira seperti itu. Inilah yang ada di kebun kami mas. Masih belum begitu maksimal, tetapi kita berusaha ke depan bagaimana kebun kita bisa menjadi suatu kebun yang bisa paling tidak menjadi percontohan bagi sesama petani kopi, khususnya di kabupaten kami sendiri. Bukanlah kami itu seorang petani yang handal, bukan mas. Kita sama-sama belajar, inilah kemampuan kami. Mengatasi gulma aja kalau saya ya seperti ini mas, tidak terlalu ribet, tidak terlalu yang bersih-bersih banget, tidak. Hanya seperti ini, dikoret-koret seperti ini mas. Inilah tip kami. Yang ini tidak pernah saya lakukan penyemprotan menggunakan herbisida. Kalau mau bagus untuk Mas Zainal, kebunnya jangan pernah sesekali melakukan penyemprotan herbisida untuk rumput mas. Begitu, karena efek sampingnya ya tidak terlalu kelihatan kalau cuma dalam 1-2 tahun, tetapi dalam jangka waktu panjang, paling tidak 4 tahun 5 tahun baru terasa ini. Obat herbisida itu akibatnya sangatlah fatal bagi tanaman kopi. Jadi kalau kita menggunakan manual seperti ini, babat seperti ini, koret-koret aja, itu banyak keuntungan mas. Jadi rumputnya bisa kita timbun di bawah seperti ini. Ini akan menjadi pupuk kompos untuk tanah ini sendiri, untuk menjaga unsur hara yang ada di kebun kami dan menjaga kesuburan tanah biar tetap selalu subur, kira-kira seperti itu. Makanya di kebun kami meskipun memakai pupuk yang subsidi, hasilnya ya sama saja dengan yang menggunakan non subsidi. Jadi kalau masalah pupuk tidak usah yang mahal-mahal, tidak usah yang sultan-sultan, pakai yang subsidi aja mas. Untuk pengiritan biaya kan kira-kira seperti itu. Biar biayanya irit, hasilnya yang memuaskan, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan yang dikembangkan entresnya di kebun jenengan bukan cuma 3 ranting ini mas, digubukkan sudah banyak. Pengambilannya silakan diambil entres apapun sesuka Anda, sesuka siapapun yang ingin berkunjung ke kebun kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.